Selamat siang pemirsa, saya Nadia Ramadhani Astuti melaporkan saat ini perkembangan media digital semakin memengaruhi kehidupan mahasiswa sehari-hari, baik dalam proses belajar maupun komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai hal tersebut, kita langsung menuju reporter yang berada di lokasi. Baik, terima kasih kepada Mbak Nadia Ramadhani Astuti atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Lia Liani Reski Rikobi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari UIN Madura. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada mahasiswi UIN Madura. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan dulu ya, namanya Mbak siapa? Nama saya Lutfi Narania, Mbak. Di sini saya akan mewawancarai Mbak terkait pengaruh AI terhadap kehidupan mahasiswa. Bagaimana Mbak menggunakan AI seperti GPT atau Gemini untuk belajar? Kalau saya seringnya tuh menggunakan AI atau Gemini itu biasanya pas mau presentasi ya. Yang pertama, saya itu menggunakan AI sebagai memperjelas materi yang terasa sulit. Karena kan biasanya kalau di buku atau di jurnal itu bahasanya kan buku. Jadi saya tuh menggunakan AI untuk menyederhanakan materi yang awalnya rumit menjadi lebih sederhana. Terus yang kedua, saya itu jadikan AI itu sebagai teman diskusi saya. Karena kan saya paham, tapi saya justru harus membuktikan lagi apakah saya benar-benar paham gitu. Terus saya tuh mengajukan satu atau dua pertanyaan ke AI untuk bisa memperkuat pemahaman saya. Terus yang ketiga, saya itu kan presentasi. Jadi saya itu paham, tapi belum tentu teman-teman saya itu paham sama saya. Jadi saya itu biasanya mencari contoh ilustrasi atau analogi ke AI supaya saya itu bisa mempermudah teman-teman saya buat paham sama materi saya. Dan seberapa besar AI membantu memahami materi atau mengerjakan tugas? Kalau seberapa besarnya saya itu tidak bisa menyimpulkan berapa persen ya. Tapi bagi saya AI itu benar-benar membantu, apalagi saya sebagai mahasiswa. Tapi walaupun cukup membantu, saya itu harus mengeceknya ulang karena kadang walaupun sudah tercantum nih jawaban di AI belum tentu itu benar. Jadi setelah saya sudah mendapat apa yang saya cari selama ini di AI tentang suatu materi tersebut, jadi saya tuh harus mencarinya lagi di buku atau jurnal yang lebih faktual, yang lebih akurat. Dan menurut Mbak nih, batas penggunaan AI yang masih dianggap mandiri itu seperti apa? Batas penggunaan AI itu bagi saya, penggunaan AI itu masih dikatakan sebagai belajar mandiri kalau saya menggunakan AI sebagai teman belajar, teman diskusi, atau buat bantu cari referensi. Beda lagi kalau buat copy paste. Kalau saya langsung ngambil jawaban di AI, copy paste itu udah bukan belajar mandiri lagi, tapi saya itu jadikan AI sebagai pembantu saya. Jadi saya itu menggunakan AI itu sebagai teman diskusi, Mbak, bukan pengganti berpikir saya. Baik, terima kasih Mbak ya. Iya, Mbak, sama-sama. Mungkin hanya itu pendapat dari mahasiswi UIN Madura, dan kemudian saya akan kembali mewawancarai mahasiswi lainnya. Baik, di sini sudah ada kakak mahasiswi UIN Madura yang akan saya wawancarai kembali. Halo Kak, permisi. Halo Kak, iya. Di sini saya akan mewawancarai terkait pengaruh penggunaan AI terhadap kehidupan mahasiswa. Apakah AI membantu mahasiswa kurang kritis atau justru lebih berkembang? Menurut saya penggunaan AI tergantung cara kita menggunakannya. Ketika kita menggunakan secara pasif, misalnya ketika kita langsung menerima jawaban tanpa dipikirkan kembali, justru itu tidak bisa menimbulkan pemikiran yang kritis. Tapi ketika kita menggunakan lebih aktif, justru dapat membantu kita. Contohnya misalnya ketika kita berdiskusi, AI sebagai teman diskusi, menukar jawaban ataupun bertukar ide dan pendapat pada AI justru membuat kita dapat membantu pemahaman kita itu lebih kritis. Jadi bukan AI yang menentukan kita, tapi cara kita memanfaatkannya AI tersebut. Dan apakah media digital itu pernah
tugas akibat media sosial. Contohnya scrolling tanpa tujuan. Dan cara mengatasinya itu saya membatasi penggunaan handphone dan mematikan semua aplikasi ketika saya ingin mengerjakan tugas, dan saya akan lebih fokus untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik, terima kasih Kak ya. Sama-sama. Mungkin hanya ini laporan dari kami. Saya Lia Liani Reskiri Kobi melaporkan dari UIN Madura, dan saya akan kembalikan kepada Nadia Ramadhani Astuti. Baik, terima kasih atas laporannya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media digital memiliki peran penting dalam kehidupan mahasiswa, terutama dalam membantu proses belajar, komunikasi, dan pencarian informasi. Namun, penggunaan media digital juga perlu dilakukan secara bijak, agar tidak menimbulkan dampak negatif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengaruh media digital di kalangan mahasiswa. Saya, Nadia Ramadhani Astuti, pamit undur diri. Terima kasih.